digarisbawahi untuk faktor penyebabnya ini kemungkinan 90% itu dari faktor manusia. Next. Kemudian untuk dampaknya, ada beberapa dampak yang disebabkan dari kebakaran hutan sendiri. Yang pertama, seperti kesehatan manusia sendiri akan terancam akibat asap yang ditimbulkan. Kemudian ada kerusakan ekologis yang mengakibatkan hilangnya potensi kekayaan hutan, flora dan fauna, yang mana akan mempengaruhi sistem penunjang kehidupan akibat polusi udara. Jadi secara ekologis pasti akan terganggu karena kebakaran hutan ini. Kemudian yang ketiga ada dampak asap dari kebakaran hutan mengakibatkan transportasi di daerah terdampak akan terganggu, terutama pada sektor transportasi udara, di mana jarak pandang pasti akan semakin pendek dan khususnya transportasi udara pastinya akan dihentikan secara sementara. Kemudian yang terakhir, dampak yang keempat, yaitu akibat tanah gundul karena kebakaran hutan mengakibatkan berkurangnya resapan air sehingga rentan terjadi banjir, erosi, dan tanah longsor, bahkan juga terjadi kekeringan di waktu mendatang. Next. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya, Sampurna Putra Tias. Silakan. Kemudian ada gejala. Yang pertama, adanya aktivitas manusia menggunakan api di kawasan hutan dan lahan. Yang kedua, ditandai dengan adanya tumbuhan yang merangas. Yang ketiga, kelembapan udara rendah. Selanjutnya, kekeringan akibat musim kemarau yang panjang. Peralihan musim menuju ke kemarau. Yang terakhir, meningkatnya migrasi satwa keluar habitatnya. Kemudian mitigasi. Ada dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang mitigasi struktural yaitu upaya teknis, baik secara alami maupun buatan, mengenai sarana dan prasarana mitigasi. Yang mitigasi non-struktural yaitu upaya non-teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Mitigasi struktural yaitu, contohnya yaitu yang pertama, pembuatan waduk atau sumur di dekat hutan untuk antisipasi pemadaman api. Kemudian, pembuatan sekat-sekat di hutan dan lahan. Kemudian, menghindari pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Yang keempat, melakukan penanaman hutan secara heterogen. Yang kelima, melakukan reboisasi untuk daerah yang telah gundul atau terbakar. 6. Mempersiapkan petugas pemadam kebakaran dengan baik. Kemudian mitigasi non-struktural. Yang pertama, kampanye kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Memperketat pengawasan pembukaan lahan yang menggunakan cara pembakaran hutan. Yang ketiga, tidak membuang putung rokok sembarangan. Yang keempat, bagi orang yang melakukan kemah, dihimbau untuk mematikan kayu bakar yang sudah tidak terpakai. Yang kelima, peningkatan penegakan hukum. Kemudian urutan mitigasi yaitu yang pertama, mitigasi prabencana, yaitu mitigasi yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, mitigasi saat bencana, yaitu mitigasi yang dilakukan saat terjadinya bencana tersebut. Kemudian yang ketiga, mitigasi pasca bencana, yaitu mitigasi yang dilakukan setelah bencana tersebut terjadi. Mitigasi prabencana kebakaran. Yang pertama, membangun sumur di lahan yang rawan kebakaran untuk antisipasi apabila terjadi kebakaran hutan yang tidak terkendali. Kemudian, membangun parit di sekeliling area hutan. Hal ini bisa mencegah kebakaran hutan merembet ke daerah pemukiman. Yang terakhir yaitu mempersiapkan alat pelindung diri seperti masker dan kacamata untuk berjaga-jaga jika suatu saat terjadi kebakaran. Mitigasi saat bencana kebakaran. Yang pertama yaitu melakukan isolasi wilayah yang terbakar. Kemudian melapor ke instansi yang berwenang. Yang ketiga, instansi yang berwenang melakukan pemadaman dengan alat yang tersedia. 4. Menyiapkan posko atau tempat evakuasi beserta alat, obat, dan bantuan logistik lainnya. Yang kelima,
meminta bantuan pemerintah luar apabila kebakaran terjadi di luar kapasitas. Kemudian, mitigasi pasca bencana kebakaran, yaitu memastikan hutan terbakar sudah padam sepenuhnya. Kedua, membersihkan hutan dari sisa-sisa ranting yang hangus. Tiga, memberdayakan posko-posko kebakaran hutan. Yang keempat, menyelidiki akibat kebakaran hutan dan menegakkan hukum. Yang terakhir yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian dilanjutkan teman saya, Wisnu. Lalu kemudian ada studi kasus di sini yang kami bandingkan, yaitu kebakaran hutan di Palangkaraya di Kalimantan Tengah di Indonesia. Kemudian kami bandingkan dengan kebakaran hutan di New South Wales, Australia. Untuk yang pertama, kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Next. Dari kebakaran ini, luas areal gambut yang terbakar itu merupakan penyebab utama dari bencana tahunan ini. Jadi gambut yang ada di areal Kalimantan Tengah sana saat musim kemarau itu biasanya kering dan biasanya merupakan penyebab utama bencana kebakaran hutan ini. Kemudian berdasarkan data Posko Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah, awal Januari hingga 14 September 2019, luas lahan yang terbakar itu sekitar 7.944 hektar, di mana dari luasan ini bencana ini bukan satu bencana yang dianggap sepele. Kemudian berdasarkan angka indeks polusi udara stasiun AQM Palangkaraya pada tanggal 15 September 2019, parameter pencemaran PM10 itu berada di atas baku mutu, di mana baku mutu itu 150 mikrogram per meter kubik, dan konsentrasi pada saat itu yaitu pada 3.193 mikrogram per meter kubik, di mana angka ini menunjukkan polusi udara di Kalimantan Tengah itu sangat berbahaya. Kemudian yang terakhir, polusi udara akibat kebakaran hutan di Palangkaraya ini bahkan berimbas ke negara tetangga yang berdekatan, yaitu seperti Malaysia dan Singapura. Untuk upaya mitigasinya yaitu ada 3 juga, mitigasi bencana pra, saat, dan pasca, di mana yang pra bencana itu yang pertama, pemerintah itu menyediakan peralatan kebakaran dan warga sekitar juga menyediakan peralatan kebakaran di wilayah yang rawan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar. Ketiga, membuat dan mempersiapkan Satgas Karhutla di Palangkaraya dengan baik. Keempat, melakukan pembasahan lahan gambut dengan membuat kanal blocking dan sumur bor. Kemudian kelima, ada deteksi dini melalui pemantauan hotspot dilakukan setiap hari dan memberikan informasi hotspot itu kepada posko Dalkar Lahut. Kemudian yang keenam, pembuatan peta rawan kebakaran hutan dan zona musim. Kemudian yang terakhir ada patroli kebakaran lahan dan hutan. Untuk mitigasi saat bencananya sendiri, yaitu yang dilakukan pertama itu melaporkan kebakaran ke instansi yang berwenang. Dalam hal ini dilaporkan ke pihak pemerintah, BNPB, dan BNPB pun nantinya akan mengerahkan tim. Dan dalam hal ini BNPB itu mengerahkan 32 helikopter waterbombing dan 10 helikopter untuk patroli. Kemudian pesawat Hercules milik TNI juga digunakan untuk penyemaian hujan buatan. Kemudian ada penentuan jalur dan evakuasi penduduk lokasi di sekitar lokasi kebakaran. Lalu ada membangun lokasi pos tenda kesehatan dan posko pengungsian sementara untuk warga-warga yang terdampak bencana kebakaran ini. Kemudian ada menyediakan peralatan kesehatan, obat-obatan, dan bahan logistik. Kemudian yang terakhir, liburkan sekolah, kantor, serta pusat kegiatan lainnya karena tidak dimungkinkan akibat pencemaran udara yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Next. Untuk mitigasi pasca bencananya sendiri, yaitu yang pertama ada pembersihan lahan bekas kebakaran dengan menggunakan alat-alat berat. Kemudian pengumpulan bahan keterangan pada areal yang terbakar menggunakan
data titik panas yang terpantau, lalu ada pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, dan bukti lainnya di areal, dengan tujuan yaitu mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, kemudian pengaruh terhadap lingkungan dan ekosistem. Lalu yang ketiga, 200 kasus penegakan hukum telah dilakukan dengan 48 tersangka, kemudian memberi hukuman penjara dan denda bagi pihak terkait. Lalu yang keempat, menginventarisasi kerugian dan penyakit yang belum sembuh dan memerlukan perawatan, pengobatan, dan pengamatan terus-menerus. Lalu yang terakhir, melaporkan terhadap kejadian bencana secara menyeluruh. Next, Sampurna. Kemudian kebakaran hutan di New South Wales, Australia. Kekeringan lahan dan cuaca panas yang ekstrim, serta angin kencang disebut menjadi penyebab utama dari kebakaran hebat yang melanda negara bagian tersebut. Sekitar 130 titik kebakaran yang terjadi di seluruh negara bagian New South Wales. Sejak September 2019, ribuan rumah telah hilang, jutaan hektar lahan pertanian dan hutan habitat hewan asli Australia hangus, serta menewaskan sedikitnya 25 orang dan ratusan juta hewan, termasuk spesies mamalia, unggas, dan reptil. Pada awal Desember 2019, asap membumbung di langit Australia, sehingga kualitas udaranya mencapai 11 kali level hazardous atau berbahaya. Mitigasi bencana, pra-bencana. Yang pertama yaitu menyiapkan peralatan untuk kebakaran di wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan atau lahan. Kemudian membuat dan mempersiapkan satgas. Yang ketiga, mengawasi titik-titik di mana yang rawan akan kebakaran hutan. Yang keempat, melakukan pengawasan lebih ketat. Yang kelima, tidak sembarangan membakar hutan. Mitigasi bencana saat bencana terjadi. Yang pertama, melaporkan kebakaran ke instansi yang berwenang. Kedua, kemudian sekitar 2.700 petugas pemadam kebakaran telah memerangi api pada satu waktu hanya di New South Wales saja. Kemudian, lebih dari 500 pesawat tersedia untuk memadamkan kebakaran di seluruh Australia. Yang keempat, pesawat tanker udara yang besar untuk menembakkan bom air untuk membantu pemadaman air. Di darat, menggunakan truk pemadam kebakaran. Kemudian mengevakuasi fauna yang ada di hutan tersebut. Yang terakhir yaitu banyak bantuan yang datang dari negara-negara lain. Mitigasi pasca bencana. Memastikan bahwa api benar-benar sudah padam. Kemudian membersihkan lahan bekas kebakaran. Kemudian mengidentifikasi akibat kebakaran hutan tersebut. Kemudian memonitoring dan melakukan evaluasi. Yang lima, melakukan rehabilitasi kepada orang yang trauma atau korban. Yang terakhir yaitu membantu para korban kebakaran. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, kebakaran hutan merupakan suatu masalah yang bisa dikategorikan menjadi sebuah bencana karena dampaknya yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Dua, faktor manusia merupakan penyebab terbesar terjadinya kebakaran hutan. Yang ketiga, dampak dari kebakaran hutan bisa mengakibatkan efek domino, yaitu bencana-bencana lain seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang keempat, melihat dari studi kasus yang ada, dalam segi mitigasi kebakaran hutan di tiap negara cenderung sama, seperti pada umumnya. Yang membedakan cenderung pada alat yang digunakan, yaitu melihat dari segi geologis dan ekonomi suatu negara. Yang terakhir yaitu dampak kebakaran hutan bisa berimbas ke negara tetangga yang berdekatan, sehingga upaya penanganan dan mitigasi biasanya dilakukan dengan saling membantu antar negara dengan tujuan kemanusiaan dan menghindari kerusakan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Presentasi dari Sampurna dan Mas Wisnu sangat bagus sekali. Terima kasih. Ya, kita tahu mungkin di Indonesia sendiri itu
jumlah hutan sampai saat ini itu jumlah hutan yang ada di Indonesia itu sekitar 94,1 juta atau istilahnya 50,1% dari daerah daratan gitu. Jadi di Indonesia sendiri itu untuk hutan itu masih dikategorikan cukup sangat lebat ya. Nah, untuk kebakaran hutan sendiri, beberapa hari saya mencari informasi, ternyata hutan di Indonesia itu sudah lebih dari 5 juta, 5 juta, luasan 5 juta, itu terbakar akibat dari pemanasan global dan juga akibat dari kesalahan manusia sendiri, seperti adanya daun-daunan kering dan sebagainya. Nah, untuk kelompok ini, terima kasih mungkin sudah mempresentasikan, presentasinya sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kami membuka 3 pertanyaan pertama. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Permisi Kak, saya ingin mengajukan pertanyaan. Oke, NIM berapa, Mas Agri? 17 B10100. 17. Ini mengenai B1 Baik. 0100. Oke, baik. Oke. Silakan Agri. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya mengenai mitigasi struktural yang tadi dijelaskan oleh Sampurna dan juga Wisnu, mengenai salah satunya penanaman hutan secara heterogen. Saya hanya ingin tahu lebih lanjut maksudnya seperti apa. Apakah berarti kita menanam pohonnya atau melakukan reboisasi dengan jenis pohon yang berbeda-beda? Jika benar seperti itu, apakah ada jenis pohon tertentu yang bisa digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan di masa yang akan datang setelah pohon itu tumbuh? Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Agri, itu penanaman heterogen itu maksudnya seperti apa gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan penanaman heterogen, dan apakah ada jenis-jenis tanaman yang baik gitu kan? Istilahnya ya Mas Agri ya, betul ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Kita tampung untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Oke. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Clifford, itu gejala kebakaran tuh maksudnya tuh seperti apa, dan biasanya untuk kebakaran hutan itu biasanya tuh terjadi pada musim panas ya, atau musim kemarau. Nah, kok di presentasi itu peralihan musim kemarau itu maksudnya gimana ya, gitu. Oke, terima kasih Clifford atas pertanyaannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin pertanyaan dari saya sendiri. Saya Kevin Kristiadi, NIM 17B10033, ingin menanyakan tentang jika terjadi saat kebakaran, jika saat terbakaran, itu kan
pasti asap itu kan sangat tebal. Kita tahu bahwa api itu identik dengan asap yang sangat tebal kan. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya asap itu tidak mencemari lingkungan di sekitar-sekitarnya, atau bagaimana sih cara mengurangi pencemaran udara di saat terjadi kebakaran hutan tersebut? Seperti itu. Mungkin 3 pertanyaan dahulu bisa dimulai untuk menanggapi jawabannya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke pemateri. Ya, terima kasih Kevin. Terima kasih juga untuk penanya. Untuk yang pertama dari Agri tadi, penanaman hutan secara heterogen. Kenapa dilakukan seperti itu? Dan pohonnya pohon apa gitu ya. Jadi penanaman hutan heterogen itu benar kata Agri, penanaman dilakukan dengan jenis tanaman yang berbeda, di mana hal ini itu ditujukan setiap pohon itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Dan kalau kita tanam satu pohon, itu karakteristiknya sama semua, dan jika terbakar itu nanti bisa lebih banyak, istilahnya seperti itu. Nah, dalam hal ini heterogen yang dimaksud itu ditanam dengan tanaman yang berbeda dan tanaman yang bisa menghambat untuk kebakaran hutan itu bisa merembet, seperti itu Mas Agri. Jadi kalau tujuannya heterogen itu biar bisa membendung kebakaran hutan itu biar merembetnya nggak terlalu luas. Dan pohonnya pohon apa? Kalau pohon yang bisa mengurangi untuk kebakaran hutan itu saya sudah cari, itu contohnya itu seperti laban, lalu ada pohon gaharu seperti itu. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agri. Oke, jelas Wisnu. Terima kasih. Iya, makasih Agri. Kemudian mungkin Sampurna mau menambahi? Sudah sih, saya mau menjawab yang punyanya Kevin. Jika terjadi kebakaran, pasti kabut sangat tebal. Menurut saya, cara mengatasinya yaitu dengan kita semakin cepat memadamkan api tersebut, karena saya juga sudah melihat di beberapa sumber, solusi utama yaitu mempercepat penanganan agar polusi tidak semakin besar di wilayah tersebut. Cara mengatasinya untuk kesehatan yaitu pertama dengan menggunakan masker, kemudian jika ada sesak nafas, kontrol ke dokter. Seperti itu dari saya. Saya mau menambahkan dari pertanyaannya Kelvin, jika terjadi kebakaran, bagaimana mengurangi dampak, mengurangi asap gitu ya. Kalau dari saya itu, saya juga sudah baca-baca kemarin, untuk mengurangi asap itu ada metodenya sendiri. Jadi metodenya itu seperti penyemaian hujan buatan, tapi yang disemai itu bahannya kapur tohor. Kapur tohor itu kalsium oksida. Jadi kalsium oksida itu disemai di asap-asap yang pekat, kemudian dari reaksi itu kapur tohor itu bisa menguraikan asap, seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, cukup puas juga. Ya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir Ya, dari pertanyaan untuk Clifford, kenapa musim peralihan kemarau? Biasanya memang kebanyakan terjadi itu di musim kemarau, tetapi tidak dipungkiri juga musim peralihan kemarau itu juga bisa terjadi, karena di musim peralihan kemarau itu angin yang berembus itu angin panas, dan angin panas itu biasanya menyebabkan kekeringan, dan juga ditambah kalau musim peralihan itu belum sepenuhnya kemarau, jadi masih bisa ada hujan dan petir. Nah, petir itu yang mungkin bisa menjadi penyebabnya, seperti itu. Terima kasih, Clifford.
Halo, mungkin saya buka lagi untuk sesi kedua. Apakah ada pertanyaan? Selamat sore, saya mau bertanya, Michael mau bertanya. Silakan, Michael. Ya, name saya Michael Sanjaya, name 17B10012. Tadi mau menambahi pertanyaannya dari Agri. Tadi kan sudah dijawab ya, dijawab kalau salah satu contoh tumbuhannya itu gaharu dan laban. Itu memangnya karakteristik apa yang dimiliki oleh kayu gaharu dan laban itu sehingga dapat mengurangi potensi merembetnya kebakaran hutan. Begitu, terima kasih. Cek. Apakah bisa dibantu sama temennya? Kelihatan ini Kevin ada bermasalah ini. Halo. Oh, bisa masuk. Oke, maaf Pak, tadi lost connection. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik. Bisa. Maaf untuk pertanyaan dari Michael Sanjaya. Bisa diulang mungkin pertanyaannya seperti apa ya? Ya, saya mau tanya, tadi kan disebutkan kalau ada salah satu contoh tumbuhan yang dianggap mampu untuk mengurangi rembetan kebakaran hutan, yaitu contohnya gaharu dan laban. Itu memangnya karakteristik apa yang dimiliki oleh kayu gaharu dan laban itu yang menyebabkan penyebaran kebakaran hutan itu jadi terhambat? Begitu, terima kasih. Jadi pertanyaannya saya ulang. Bagaimana karakteristik dari tanaman gaharu dan laban itu supaya dia itu bisa mengurangi dari rembetan, begitu ya, Pak Michael ya? Ya, karakteristiknya apa yang membuat rembetannya itu jadi berkurang, rembetan kebakaran hutannya? Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, saya Purnomo, NIM berapa? Purnomo, saya NIM 17B10101. 0101. Silakan Purnomo pertanyaannya. Ya, kemarin kan juga kita tahu bahwa kebakaran di Indonesia cukup tebal seperti itu dan cukup besar gitu ya kan. Nah, dan asapnya cukup tebal. Yang menjadi permasalahan ketika asapnya cukup tebal, kabut asapnya cukup tebal dan penglihatan semakin rendah jarak penglihatannya, itu apakah ada cara selain karena ketika kabut asap yang tebal itu akan juga akan mempengaruhi penerbangan dan penerbangan itu mesti bakal ditunda dan seperti helikopter buat waterbombing maupun pesawat buat penyemayan itu tidak bisa akan terbang kayak gitu. Nah, dari teman-teman ini apakah ada cara alternatif yang bisa dilakukan dari pemerintah ataupun dari warga masyarakat yang ikut terlibat atau menjadi relawan lah untuk mengatasi kebakaran hutan ini. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Purnomo, jadi apakah ada cara lain mungkin yang dilakukan oleh pemerintah ataupun relawan itu untuk mengatasi kebakaran hutan itu? Terkadang kan kebakaran hutan itu kan asapnya itu dapat mengganggu penglihatan
untuk terutama untuk helikopter dan sebagainya. Begitu ya Purnomo ya? Buat penerbangan sih khususnya, karena Oh, buat apa tadi penyampaian sama waterbombingnya kan juga sulit kayak gitu. iya, betul. Baik. Saya tampung dulu untuk pertanyaan ketiga. Apakah ada yang mau tanya lagi? Pertanyaan terakhir di sesi kedua ini. Baik, kalau tidak ada, saya juga mau bertanya ke Wisnu sama Sampurna. Baik, Pak Daniel, Tadi silakan. pada kesimpulan disebutkan bahwa faktor manusia ya yang berperan dalam kebakaran hutan. Apakah dari paper atau presentasi ada bukti-buktinya kalau ternyata memang faktor manusia itu sebagai faktor utama? Itu aja, Kevin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk mengakhiri sesi 2 dari pertanyaan tersebut. Untuk jawaban dari pemateri, waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk penanya. Saya mau menjawab dari Michael dulu. Jadi tanaman yang bisa mencegah gitu ya. Tanaman yang bisa mencegah tadi kan contohnya ada laban dan gaharu. Dan selain itu juga sebetulnya masih ada tanaman-tanaman yang lain. Dan kenapa tanaman itu bisa mencegah terjadinya rembetan? Karena setiap tanaman itu memiliki karakteristik resapan air itu yang masing-masing. Jadi nggak semua karakteristik tanaman untuk resapan air itu sama. Jadi untuk tanaman yang sudah saya sebutkan tadi memiliki karakteristik penyerapan itu yang lebih baik dan bisa menyimpan air di tubuh tanaman itu. Dan ada lagi contohnya itu tanaman yang lain itu tanaman cemara, di mana tanaman cemara ini dari peneliti juga masih meneliti kalau pohon ini tuh memiliki kandungan air yang tinggi sehingga pohon ini tuh bisa bertahan hidup di musim panas dan bisa mencegah terjadinya rembetan seperti itu. Lalu yang kedua untuk Purnomo, untuk penanganan bencana kebakaran hutan karena asap tebal jadi susah gitu ya maksudnya. Jadi memang tantangan utama dari kebakaran hutan itu yaitu di asapnya, dan cara penanganannya yang logis itu memang dilakukan pemadaman itu dari sisi-sisi gitu ya, nggak langsung ke tengah. Jadi dari sisi yang terluar itu kan asapnya nggak terlalu pekat, jadi dilakukan dari sisi-sisi. Dan yang pertama yang dilakukan seperti yang ditanyakan Kevin tadi, gimana caranya untuk mengurangi asap. Jadi di sisi-sisi itu kita maksudnya tim BNPB itu fokusnya ke asap dulu, mengurangi asap yaitu dengan kapur tohor. Kemudian dari situ setelah asapnya itu berkurang, nanti bisa dilakukan pemadaman seperti itu. Dan pemadaman sendiri dilakukan 2 metode, ada waterbombing dan hujan buatan. Ketika asap itu sudah mulai berkurang, nanti radiasi matahari bisa sampai ke bumi, nanti timbullah awan, dan awan itu nanti bisa digunakan untuk terjadinya hujan buatan itu. Seperti itu sih, Mas Purnomo. Untuk kemudian Pak Daniel, bukti apa tadi ya Pak? Bukti bahwa semua kebakaran lebih banyak terjadi karena faktor manusia. Bukti kebakaran dari faktor manusia itu kemarin memang kita nggak cantumkan di sini, cuman
kami juga sudah baca-baca untuk buktinya sendiri itu kenapa dari faktor manusia, karena memang sudah beberapa perusahaan korporasi itu menjadi tersangka dan sudah ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani hukuman seperti itu. Jadi memang kita nggak masukkan, kita cuman tampilkan jumlah tersangkanya, dan itu sih faktor penyebab manusia. Jadi kebanyakan karena pembakaran secara ilegal seperti itu, Pak. Mungkin Sampurna bisa menambahin. Saya ingin menambahkan yang pertanyaannya Michael tentang kayu. Nah, tentang kayu laban ini, kayu laban sangat bagus sebagai tanaman penyangkat perluasan api. Saat terjadi kebakaran hutan, selain tidak mati setelah terbakar, kayu laban juga menghambat laju perluasan api. Seperti itu. Sudah terjawab oleh semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman, baik penanya maupun pemateri. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk penanya dan materi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kembali kepada Pak Daniel. Ya, terima kasih Kevin, moderator. Sebenarnya Anda punya satu partner ya, Clifford ya, tapi Cliffordnya diam aja. Oke, terima kasih atas hari ini, yaitu kebakaran hutan dari Sampurna Putra dan juga Wisnu Indrajaya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan dan presentasi hari ini. Apakah ada pertanyaan lain? Apakah saya tahu jadwal UTS Anda? Kita mulai tanggal 26 ya. Mungkin tanggal 6 atau tanggal 4 November. Jadi nanti kita masih ketemu minggu depan ya. Pengumuman sedikit dari saya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat ketemu minggu depan. Selamat sore. Selamat sore Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.